Masih bersama kami di Presisi Utama. Polres Ngawi Polda Jatim melaksanakan kegiatan groundbreaking Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri pada Senin 29 Desember 2025 di SPPG Polres Ngawi 3 Jalan Ronggo Warsito, Gang Lawu, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Jawa Timur. Berikut laporan Bribda Dedi, Personel Humas Polres Ngawi. Kegiatan groundbreaking Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri ditandai dengan peletakan batu pertama. Dan hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon bersama dengan Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono, Wakil Bupati Ngawi Dr. Dwi Rianto Jatmiko, dan Dim 0805 Ngawi Lekto Setu Wibowo. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Wono Kartiko, Ketua YKB Cabang Ngawi Nyonya Partisia Charles, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta jajaran Polres Ngawi dan pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Ngawi. Groundbreaking SPPG Polri juga dilaksanakan serentak secara nasional dan dipusatkan di SPPG Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan tersebut, Polres Ngawi turut melaksanakan peletakan batu pertama secara simbolis untuk pembangunan SPPG Polres Ngawi 2 di Kecamatan Karangjati dan SPPG Polres Ngawi 3 di Kelurahan Ketanggi. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon menegaskan bahwa pembangunan SPPG ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap program pemenuhan gizi para pelajar dan ibu hamil, serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Polda Kalimantan Tengah menutup tahun 2025 dengan berbagai capaian kinerja positif. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan rilis akhir tahun yang digelar bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah menghadiri kegiatan rilis penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 yang digelar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ia bertempat di Aula Jaya Pinyang, lantai 2 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Kegiatan rilis ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik terkait capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah sepanjang tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan kegiatan rilis ini merupakan gabungan dari seluruh unsur Forkopimda, pemerintah terkait, dan instruktur terkait lainnya. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Polda Kalimantan Tengah menggelar rilis akhir tahun bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Rabu 31 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penyampaian capaian kinerja Polda Kalteng sepanjang tahun. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran, didampingi Wakil Gubernur Haji Edi Pratowo. Turut hadir unsur Forkopimda, pejabat utama Polda Kalteng, instansi terkait serta insan pers dari berbagai media. Dalam paparannya, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa jumlah tindak pidana pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 9%. Dari 3.907 kasus pada tahun sebelumnya menjadi 3.539 kasus. Kapolda menjelaskan tingkat penyelesaian perkara pidana mengalami kenaikan 14%. Dari total 4.549 kasus yang ditangani, sebanyak 3.262 perkara berhasil diselesaikan dengan tuntas. Di bidang lalu lintas, jumlah kecelakaan mengalami kenaikan 2% menjadi 1.137 kasus. Meski begitu, jumlah korban meninggal dunia justru menurun signifikan dari 331 orang menjadi 197 orang. Sepanjang Januari hingga Desember 2025, Polda Kalteng berhasil mengungkap berbagai kasus menonjol, di antaranya penertiban kawasan hutan, kejahatan di lingkungan perkebunan, narkotika, serta mafia tanah. Di akhir kegiatan, Kapolda Kalimantan Tengah menegaskan komitmen Polda Kalteng untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia, termasuk program makan bergizi gratis dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Dalam operasi Lilin Lodaya 2025, Polres Sukabumi gelar ramcek bus di Terminal Cibadak. Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk memastikan keselamatan transportasi darat di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang dan pasca perayaan Natal dan Tahun Baru. Deru kendaraan yang melintas di Jalan Nasional Rute 11 Sukabumi Cianjur menjadi latar pelaksanaan kegiatan rem cek bus yang digelar saat Lantas Polres Sukabumi bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi di Terminal Cibadak, tepatnya di kilometer 10 hingga kilometer 11 dalam rangka Operasi Lilin Lodaya 2025. Selain melibatkan Dinas Perhubungan, kegiatan rem cek juga didukung oleh Jasara Harja, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi melalui Puskesmas Cibadak, serta Satres Narkoba Polres Sukabumi. Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pengemudi dan penumpang bus. Sementara Satres Narkoba melaksanakan tes urin kepada sopir angkutan bus yang melintas di Terminal Cibadak. Dalam pelaksanaan rem cek, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi teknis kendaraan, meliputi kondisi mesin, fungsi rem, sistem penerangan, kondisi ban hingga wiper. Selain itu, kelengkapan surat-surat kendaraan dan dokumen pengemudi turut diperiksa, guna memastikan setiap armada benar-benar dalam kondisi layak jalan. Sementara itu, Ibda Sandi Praja Kanit Kansal Satlantas Polres Sukabumi memberikan imbauan keselamatan berlalu lintas kepada para pengemudi agar selalu mematuhi peraturan, mengutamakan keselamatan penumpang, serta menjaga sikap dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Melaksanakan kegiatan ramcek kendaraan khususnya bus antar kota maupun antar provinsi. Ya, kami laksanakan pengecekan dari mulai kondisi rem, ban, wiper, lampu-lampu, dan juga kelayakan kendaraan lainnya. Kegiatan ini dalam rangka Operasi Lilin Lodaya 2025. Betul Pak. Ya, selain kami melaksanakan kegiatan ramcek, kami pun memberikan himbauan-himbauan kepada para sopir agar selalu mentaati peraturan lalu lintas. Ya, bila sedang mengantuk, ya bisa beristirahat di tempat atau lokasi yang sudah ditentukan oleh petugas dan juga bisa diistirahat. Hari ini kita memeriksa 4 buah kendaraan bus yang melintas di Terminal Cibadak ini. Untuk pelanggaran-pelanggaran alhamdulillah tidak ada yang melakukan pelanggaran, dan kami pun tadi bersama Satres Narkoba melaksanakan tes urin. Alhamdulillah dari 6 orang yang diperiksa hasilnya semua negatif. Dengan sinergi lintas instansi, Polres Sukabumi berharap masyarakat dapat merasakan perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat. Sekaligus menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya keselamatan berlalu lintas di setiap perjalanan. Dari Humas Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Sumeneb AKBP Rifanda didampingi Ketua Bayangkari Cabang Sumeneb Nyonya Dia Rifanda melaksanakan pengecekan ke sejumlah pos pelayanan di wilayah Kabupaten Sumeneb Rabu 31 Desember 2025. Berikut laporan Bribda Al-Rifiriza, personel Humas Polres Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bribda Afriliza, pada kesempatan kali ini Polres Sumeneb melaksanakan pengecekan pos pelayanan pelabuhan, pos pelayanan terminal, serta pos terpadu 12.0 Sumeneb guna memastikan kesiapsiagaan personel dan kelengkapan sarana prasarana pelayanan kepada masyarakat. Pengecekan ini bertujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban, serta kelancaran aktivitas masyarakat, khususnya di titik-titik strategis transportasi. Melalui kegiatan ini, Polres Sumeneb berkomitmen memberikan pelayanan yang optimal, aman, dan humanis kepada masyarakat. Adapun pos yang dilakukan pengecekan meliputi pos pelayanan Terminal Arya Wiraraja, Pelabuhan Kalianget, serta pos terpadu Polres Sumeneb. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan personel sekaligus mengoptimalkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya menjelang dan selama momentum libur akhir tahun.
Dalam pengecekan tersebut, Kapolres Sumeneb memastikan kehadiran personel, kelengkapan sarana dan prasarana serta kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di titik-titik strategis yang berpotensi mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Kapolres Sumeneb AKBP Rifanda menegaskan bahwa pengecekan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Sumeneb dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, terutama di lokasi transportasi umum dan pusat aktivitas warga. Dengan adanya pengecekan ini diharapkan pelaksanaan tugas pengamanan dan pelayanan masyarakat di wilayah Kabupaten Sumeneb dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif. Sekian dari saya Bribda Afriliza. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.